Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Jalur Pemasaran Internasional yang beranggota saya sendiri, Aditya Saputra, Arif Rahman, Halim Raka, Rizky Eko Saputro, Cindy Isnaini, dan Windy Triwulandari. Pemasaran internasional. Saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling terkait dan terlibat dalam proses penyampaian atau penyaluran barang dan jasa dari point of origin ke point of consumption guna memenuhi kebutuhan pelanggan secara menguntungkan. Dalam konteks pemasaran global, manajemen saluran distribusi internasional mengacu pada proses menjalin dan mengembangkan relasi dengan berbagai pihak yang memfasilitasi transfer produk dan jasa dari produsen di suatu negara kepada konsumen di negara lainnya. Selanjutnya, keputusan desain saluran. Dalam menentukan saluran pemasaran, produsen harus bisa memilih saluran apa yang ideal dan praktis, bagaimana mereka memilih saluran pemasaran yang sesuai, serta bagaimana mereka meyakinkan perantara yang baik untuk menangani lini tersebut, hingga perusahaan tersebut berkembang dan akhirnya mereka dapat memperluas, memilih dan menggunakan saluran pasaran yang ideal dengan ukuran perusahaan tersebut. Maka dalam hal ini pengambilan keputusan dan analisis saluran yang sesuai bagi perusahaan sangat diperlukan agar saluran pemasaran dapat berjalan efektif. Proses pemilihan anggota saluran distribusi dalam pemasaran internasional pada dasarnya hampir sama dengan pemilihan anggota saluran domestik. Beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam kaitannya mengambil keputusan desain saluran yang tepat antara lain. Yang pertama, menganalisis kebutuhan konsumen. Bagaimana perilaku pembelian konsumen? Apakah mereka lebih suka membeli di lokasi sekitar rumah mereka? Ataukah mereka rela menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan produk tertentu? Apakah mereka lebih suka membeli secara pribadi seperti via internet atau via telepon? Apakah konsumen menginginkan banyak pelayanan tambahan dan lain sebagainya? Namun, di sisi lain, perusahaan juga harus memperhatikan sumber daya yang dimiliki untuk keperluan kepuasan pelanggan. Dengan banyaknya layanan yang diberikan, tentunya biaya yang diperlukan perusahaan dan anggota saluran akan meningkat sehingga berakibat pada harga barang akan lebih tinggi bagi konsumen. Perusahaan juga dituntut agar mereka dapat menyeimbangkan kebutuhan konsumen, biaya, kelayakan produk, dan preferensi harga pelanggan. Yang kedua, menentukan tujuan saluran. Tujuan saluran pemasaran berkaitan dengan pendefinisian secara tegas pelanggan yang akan menjadi sasaran perusahaan dan berkaitan pula dengan tingkat layanan kepada segmen-segmen pelanggan tertentu yang ditargetkan. Dari hasil pengidentifikasian segmen pelanggan, perusahaan dapat menentukan pelayanan seperti apa dan bagaimana yang hendak diberikan kepada pelanggan. Di sisi lain, perusahaan juga berusaha meminimalkan total biaya saluran dalam memenuhi layanan pelanggan yang dibutuhkan. Mungkin perusahaan juga menghindari saluran yang digunakan oleh pesaing besar serta faktor lingkungan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Dalam situasi ekonomi yang tertekan, perusahaan lebih memilih menggunakan saluran pemasaran pendek dalam memasarkan produknya, bahkan mereka mengabaikan layanan pelanggan yang kurang diperlukan. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif utama. Alternatif ini berkaitan dengan jenis perantara yang digunakan, jumlah perantara dan syarat serta tanggung jawab oleh masing-masing saluran pemasaran. Jenis perantara berkaitan dengan produk perusahaan, sedangkan jumlah perantara berkaitan dengan seberapa jumlah anggota saluran yang dibutuhkan perusahaan agar produk semakin dekat dengan konsumen. Ada 3 strategi dalam menentukan jumlah perantara pemasaran antara lain. Yang pertama, distribusi intensif, yaitu strategi yang dilakukan anggota pemasaran dengan cara menyimpan sebanyak mungkin stok produk di toko dengan maksud produk tersebut harus tersedia dimanapun dan kapanpun konsumen menginginkannya, seperti rokok, air mineral, permen, dan lain-lain. Yang kedua, distribusi eksklusif adalah strategi di mana perusahaan sengaja membatasi jumlah perantara yang menangani produk. Perusahaan
memasarkan produknya hanya ke beberapa penyaluran dengan maksud untuk meningkatkan nilai eksklusif produk mereka. Tak jarang mereka dapat meningkatkan harga dalam kisaran yang lebih tinggi. Contohnya dealer Bentley, dengan jumlah yang terbatas dan hanya ada di kota-kota besar. Bentley mendapatkan dukungan yang kuat dari distributor yang pada akhirnya mempengaruhi terhadap harga, promosi, dan layanan dealer. Yang ketiga, distribusi selektif. Penggunaan lebih dari satu tetapi tidak keseluruhan perantara yang mau menjual produk perusahaan. Distribusi selektif ini berada di antara distribusi eksklusif dan intensif. Contohnya merek televisi, furniture, dan peralatan rumah tangga kecil didistribusikan dengan cara ini. Variasi karakteristik produk juga memberi pengaruh terhadap pemilihan saluran. Produk yang mudah busuk membutuhkan saluran langsung, sedangkan produk dengan harga murah dan jumlah yang besar bisa menggunakan saluran yang panjang. Dalam pemasaran internasional, variabel lain yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasikan alternatif saluran pemasaran adalah di lingkungan di host country seperti struktur ekonomi negara tersebut. Dalam perekonomian bebas, perusahaan banyak yang menggunakan agen atau distributor untuk membeli ataupun menjual barang merek dengan markup harga tertentu. Selanjutnya, terkait dengan kekuatan perusahaan tersebut di luar negeri. Suatu perusahaan terkenal dengan keuangan yang kuat akan lebih mudah mendapatkan saluran daripada perusahaan baru. Yang keempat, mengevaluasi alternatif utama. Tahapan berikutnya adalah mengevaluasi alternatif dari hasil identifikasi berdasarkan kriteria ekonomi, kendali, dan cakupan. Kriteria ekonomi berkaitan dengan bagaimana perusahaan bisa menganalisis perkiraan penjualan, biaya, dan profitabilitas dari alternatif yang berbeda. Di sisi lain, perusahaan juga harus mempertimbangkan rentang kendali. Seberapa besar anggota saluran pemegang kendali atas pemasaran produk? Bagaimana keleluasaan perusahaan dalam mengawasi alur barang dari awal hingga ke tangan konsumen? Di sepanjang awal hingga ke tangan konsumen, di sepanjang proses pendistribusian barang, perusahaan dan anggota saluran perlu membuat pembagian pengendalian. Sementara, saluran adaptatif berkaitan dengan komitmen dengan saluran perusahaan. Saluran pemasar menginginkan komitmen jangka panjang dengan perusahaan, sedangkan perusahaan menginginkan situasi yang lebih fleksibel, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Yang kelima, pemilihan anggota saluran. Perusahaan harus memilih anggota saluran pemasaran internasional yang sesuai. Perusahaan memiliki kemampuan beragam dalam menarik perantara yang berkualitas. Beberapa perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam memilih anggota saluran pemasaran internasional. Namun, tak jarang pula mereka harus bekerja keras untuk memilih anggota saluran. Perusahaan perlu melakukan evaluasi beberapa lama mereka bergerak di dunia bisnis. Lini lain yang dijual perantara, catatan dan pertumbuhan laba, kekuatan layanan, kerjasama dan reputasi layanan. Ada 4 kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan anggota saluran pemasaran internasional. Yang pertama, kekuatan keuangan. Perusahaan membutuhkan tenggang waktu yang cukup lama untuk mencapai tahap kedewasaan dalam pemasaran internasional. Perusahaan harus memiliki basis keuangan yang kuat serta kekuatan, kemauan, dan kesiapan menghadapi resiko yang mungkin muncul. Biasanya, kekuatan keuangan ditunjukkan oleh besarnya kapasitas kredit yang diberikan dan posisi arus kas. Yang kedua, jaringan dan hubungan yang baik. Di berbagai negara, kegiatan bisnis dijalankan berdasarkan hubungan pribadi. Dalam pemilihan anggota, saluran pemasaran internasional sangat penting memiliki citra dan hubungan yang baik dengan lingkaran pemerintah dan lingkaran bisnis di negara tersebut. Yang terakhir, komitmen dengan bisnis lain. Perusahaan harus mengumpulkan informasi mengenai anggota saluran pemasaran internasional tentang komitmen anggota pemasaran dengan bisnis lain. Kinerja anggota saluran dapat diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang telah atau pernah bekerja sama dengan mereka. Tujuan dan hambatan saluran distribusi. Tujuan pokok saluran distribusi adalah menciptakan utilitas bagi para pelanggan. Utilitas tersebut terdiri atas 5 kategori. Yang pertama, utilitas informasi atau information utility.
yakni jawaban atas pertanyaan dan komunikasi umum mengenai fitur dan manfaat produk yang tersedia. Yang kedua, utilitas waktu atau time utility, yakni ketersediaan produk atau jasa pada saat yang diinginkan oleh pelanggan tertentu. Yang ketiga, utilitas kepemilikan atau ownership utility, menyangkut negosiasi dan peralihan hak milik atas produk atau jasa yang dipasarkan dari produsen ke konsumen. Yang keempat, utilitas bentuk atau form utility, yaitu produk diproses, disiapkan, dan siap dimanfaatkan atau ready to use, serta dalam kondisi yang tepat. Yang terakhir, utilitas tempat atau place utility, yaitu ketersediaan produk atau jasa di lokasi yang nyaman dan mudah diakses pelanggan potensial. Proses pembentukan saluran internasional untuk disesuaikan dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan dihambat oleh 4 faktor, yaitu 1. Karakteristik pelanggan, jumlah pelanggan, distribusi grafis, pendapatan, kebiasaan berbelanja, dan reaksi terhadap metode penjualan yang berbeda, semuanya bervariasi dari negara yang satu ke negara yang lain. Oleh karena itu memerlukan pendekatan saluran yang berbeda. Ingat, saluran menciptakan kegunaan bagi pelanggan. 2. Karakteristik produk, produk tertentu yang mempunyai sifat-sifat seperti standarisasi, mudah dirusak, dijual dalam jumlah yang amat besar, memerlukan servis, dan harganya mahal mempunyai pengaruh penting pada rancangan dan strategi saluran. Misalnya, komputer adalah produk yang mahal, rumit, yang memerlukan penjelasan dan analisis aplikasi yang difokuskan pada kebutuhan pelanggan. 3. Karakteristik perantara, perantara dalam bisnis untuk memaksimalkan laba mereka sendiri, bukan laba pemilik pabrik. Mereka terkenal oleh karena kegiatan cherry pickingnya, artinya praktik memesan dari pabrik yang produk dan mereknya banyak dicari untuk menghindari usaha penjualan produk sebenarnya yang merupakan kegiatan push. 4. Karakteristik lingkungan, karakteristik umum dari lingkungan total adalah pertimbangan utama dalam rancangan saluran. Karena keadaan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik secara internasional, demikian bervariasi terhadap kebutuhan untuk mendelegasikan kebebasan yang cukup besar kepada manajemen atau agen operasional lokal. Inovasi saluran distribusi internasional. Terdapat 4 acuan yang dirumuskan untuk menjelaskan keadaan dan tingkat inovasi dalam saluran eceran, yaitu 1. Inovasi hanya terjadi dalam sistem yang telah berkembang amat canggih. Pada umumnya, agen saluran dalam sistem yang kurang berkembang pesat akan mengadaptasi perkembangan yang telah dicoba dan diuji dalam sistem yang berkembang lebih canggih. 2. Kemampuan suatu sistem untuk mengadaptasi inovasi dengan sukses berkaitan langsung dengan tingkat perkembangan ekonomi. Tingkat perkembangan ekonomi minimum tertentu diperlukan untuk mendukung apapun yang lebih dari metode penjualan eceran yang paling sederhana. 3. Kalau lingkungan ekonomi membutuhkan perubahan, proses adaptasi mungkin tidak terhambat atau terbantu oleh faktor demokrasi atau geografik lokal, ada istiadat sosial, tindakan pemerintah, dan tekanan pesaing. Yang terakhir, proses adaptasi dapat dipercepat dengan tindakan agresif dari masing-masing perusahaan. Efektivitas saluran distribusi global. Yang pertama ada coverage, kemampuan saluran distribusi untuk menjangkau pelanggan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan pangsa pasar dan pertumbuhan. Yang kedua, karakter, kompatibilitas saluran distribusi dengan positioning produk yang diinginkan perusahaan. Yang ketiga ada continuity, loyalitas saluran distribusi kepada perusahaan. Yang keempat ada kontrol, kemampuan perusahaan untuk mengendalikan program pemasaran total untuk produk atau jasanya. Yang kelima, cost, investasi yang dibutuhkan untuk membangun dan mempertahankan saluran distribusi, termasuk di dalamnya biaya tetap yang dibutuhkan untuk mengelola saluran distribusi seperti sediaan, fasilitas, dan pelatihan wiraniaga. Distribusi fisik dan logistik. Rantai nilai dan sistem nilai adalah seperangkat konseptual yang memberi suatu kerangka bagi
pengintegrasian berbagai aktivitas perusahaan, termasuk distribusi fisik barang, distribusi fisik dan logistik, artinya produk-produk dibuat tersedia untuk konsumen bila dan di mana mereka menginginkannya. Masalah distribusi termasuk pemrosesan, pesanan, gudang, manajemen sediaan, dan transportasi. Yang pertama ada pemrosesan pesanan, yang kedua gudang, yang ketiga manajemen sediaan, yang keempat transportasi. Contoh perusahaan yang melakukan jalur pemasaran internasional yaitu Walmart. Walmart merupakan perusahaan Amerika terbesar di dunia yang didirikan di Bentonville, Arkansas, Amerika Serikat oleh Sam Walton pada tahun 1962. Walmart adalah perusahaan Amerika Serikat yang mengoperasikan jaringan departemen store. Walmart sempat menjadi perusahaan publik terbesar di dunia versi Fortune Global 500 pada tahun 2008. Walmart didirikan oleh Sam Walton pada tahun 1962. Sahamnya mulai tercatat di Bursa Saham New York pada tahun 1972. Walmart merupakan inovator dalam teknologi. Sistem komputer Walmart adalah yang kedua terbesar di Amerika setelah Pentagon. Saat ini Walmart mengoperasikan sekitar 6.400 toko secara global dan pada tahun 2007 penjualan global Walmart adalah 384 miliar dolar atau dengan kurs 10.000 per dolar sama dengan 3.840 triliun. Walmart juga telah merajai berbagai pelosok dunia sebagai perusahaan global dengan toko sebanyak 3.700 dan sekitar 2 juta karyawannya. Strategi distribusi Walmart. Di strategi distribusi Walmart terdapat 3 strategi. Yang pertama, strategi dalam bidang teknologi informasi. Yang kedua, strategi untuk pelanggan. Yang ketiga, strategi supply chain. Dalam strategi bidang teknologi informasi terdapat 4 strategi. Yang pertama, strategi kepemimpinan biaya. Walmart membangun jaringan satelit yang canggih untuk menghubungkan point of sale di semua tokonya. Jaringan tersebut ditunjukkan untuk para manajer dan bagian penjualan mengenai informasi status penjualan dan persediaan terbaru. Yang kedua, ada strategi inovasi dan saturation. Walmart merupakan proses bisnis dengan IT dan mendukung para pemasoknya untuk menggunakan IT pula. Hal ini akan memangkas biaya, meningkatkan kualitas, efisiensi layanan pelanggan, dan memangkas waktu ke pasar untuk ke tempat pemasok. Yang ketiga ada strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan yang digunakan Walmart adalah menggunakan IT untuk mengelola perluasan bisnis secara regional dan global. Yang keempat, ada strategi persekutuan. Perusahaan seperti Walmart memperluas jaringan mereka ke para pelanggan dan pemasok agar sistem pengisian persediaan berlanjut dan akan mengamankan bisnis Walmart. Dengan ini akan muncul e-bisnis untuk membagi informasi antar perusahaan dengan pelanggan dan pemasok. Yang kedua, ada strategi untuk pelanggan. Strategi untuk pelanggan dibagi dengan 4 bagian. Yang pertama ada memahami pelanggan. Walmart berusaha untuk menyediakan barang untuk para pelanggannya dengan harga yang murah sesuai dengan tagline-nya yaitu Save Money, Live Better, yang berarti dengan menghemat pengeluaran keluarga dapat hidup lebih baik. Yang kedua, merchandising fokus. Walmart juga fokus pada barang-barang bermerek, namun dengan harga yang murah yang pasti diminati oleh konsumen atau pelanggannya. Yang ketiga, segmentasi pasar. Walmart membagi segmen pasarnya menjadi 5, yaitu Walmart Discount Store, Walmart Supercenter, Walmart Neighborhood Market, Market Site, and Walmart.com. Yang keempat ada keramahan pelayan.
Yang ketiga dari strategi distribusi Walmart yaitu strategi supply chain. Walmart benar-benar menyelesaikan harga-harga dari pemasoknya dan melakukan transaksi jika sepenuhnya yakin bahwa produk dari pemasok tidak tersedia di tempat lain dengan harga yang lebih rendah. Sistem pengendalian. Sistem pengendalian dalam Walmart terdapat 5 sistem. Yang pertama, pemesanan dan distribusi. Walmart sangat efektif terhadap harga dari pemasoknya. Walmart memesan barang pada pemasoknya melalui internet dan akan tiba dalam waktu 2 hari dari pemesanan. Manajemen Walmart menggunakan point of sale dalam mengendalikan persediaannya. Tiap barang yang ada di pusat distribusi Walmart dipasangi kode komputer, dan sebuah komputer melacak lokasi dan pergerakan tiap kotak barang saat barang tersebut disimpan dan dikirimkan ke toko-toko retailnya. Setelah barang tiba di toko, secara komputerisasi pula barang yang masuk dan keluar atau terjual terekam dan terhubung pada manajemen Walmart. Pembayaran kepada pemasok juga dilakukan dengan online. Hal tersebut di atas untuk mencegah kekosongan persediaan, kelebihan persediaan, kecurangan pada pusat distribusi dan toko retail, atau pencurian, pengurangan barang atau persediaan, dan keakuratan data dari toko retail dan supplier. Yang kedua ada seleksi barang. Walmart hanya akan melakukan transaksi apabila telah pasti bahwa barang tersebut tidak ada di pasaran dengan harga yang lebih rendah. Hal ini untuk menjaga keunggulan Walmart untuk barang dengan harga jual rendah. Yang ketiga ada people greeter. Penyapaan pelanggan saat memasuki toko yang dilakukan oleh karyawan selain bertujuan untuk membuat pelanggan nyaman, juga dapat mengurangi kasus pencurian. Yang keempat ada transportasi sebagai alat bantu sistem pengendalian. Walmart mempunyai 20 pesawat yang digunakan manajemennya untuk berpergian ke toko-toko di lokasi-lokasi yang luas sekali. Selain itu, pusat distribusi melayani dalam waktu 24 jam untuk mengirimkan permintaan barang oleh toko retail dengan truk trailer. Dan yang kelima, ada pemilikan perusahaan oleh karyawan. Walmart juga menawarkan bagi hasil kepada para karyawannya sebagai imbalan atas loyalitas dan pengabdian mereka. Kesimpulan, saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling terkait dan terlibat dalam proses penyampaian atau penyaluran barang dan jasa dari point of origin ke point of consumption guna memenuhi kebutuhan pelanggan secara menguntungkan. Dalam konteks pemasaran global, manajemen saluran distribusi internasional mengacu pada proses menjalin dan mengembangkan relasi dengan berbagai pihak yang memfasilitasi transfer produk dan jasa dari produsen di suatu negara kepada konsumen di negara lain. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.